Ini Kurt. Sebenarnya Kurt sudah mati 22 tahun yang lalu. Sudah bisa diduga Kurt adalah seekor kuda klona. Dan kuda liar pertama yang berhasil direproduksi lewat proses klona. Ini benar-benar hebat. Kurt bukan hanya eksperimen. Peneliti kini bisa membuat klona dari satwa yang terancam punah untuk memperlambat hilangnya keanekaragaman hayati. Bahkan untuk memperbaiki seluruh ekosistem. Satu kata saja, wow. Tentu kami ingin selamatkan sebanyak mungkin spesies. Tapi bagaimana caranya? Dan seberapa realistis upaya itu? Selamat datang di dunia tempat klona dibuat. Dunianya bank genetika dan penghidupan kembali spesies yang sudah mati. Pembuatan klona adalah topik kontroversial di seluruh dunia. Memang benar, ada kekhawatiran manusia akan bertindak seolah Tuhan atau membuat klona dari spesies-spesies tertentu yang menyebabkan punahnya spesies lain. Tapi tujuan pembuatan Kurt kebalikannya. Hewan ini akan menjadikan populasi kuda Przewalki liar kembali beraneka ragam. Tapi bagaimana seekor klona, sebuah tiruan genetis seekor kuda lainnya, bisa mengembalikan keanekaragaman hayati? Begini ceritanya. Sekarang ini hidup sekitar 2.000 ekor kuda Przewalski. Semua keturunan dari 12 kuda liar. Untuk membuat klona Kurt, peneliti menggunakan sebuah gen yang dibekukan beberapa tahun lalu. Jika dulu tidak dibekukan, gen itu sudah lenyap dari bumi. Sebagai induk yang bertugas mengandung klona, peneliti menggunakan seekor kuda domestik. Kurt bukan klona pertama dari spesies yang terancam punah. Sebuah spesies yang sudah punah juga pernah dicoba dibuat klonanya, tapi tidak berhasil. Klona kambing gunung jenis Pyrenean Ibex dibuat 3 tahun setelah spesies itu punah, yaitu dengan sampel bulu yang dibekukan. Kemudian 200 kambing domestik dibuahi dengan benih itu, tapi hanya 7 yang bunting. Salah satunya bahkan sampai melahirkan, tetapi bayi kambing mati hanya beberapa menit setelah lahir. Tidak sampai 1% dari klona binatang liar berhasil hidup. Di samping itu, kurangnya penelitian dan sulitnya mendapat binatang liar membuat proses sangat sulit. Kurt tampaknya sehat. Harapan sangat besar bahwa kuda ini akan jadi klona pertama yang mendukung keanekaragaman dalam sebuah populasi. Itu benar-benar bagus karena menggambarkan perubahan paradigma dalam perlindungan alam. Kami tidak bereaksi terhadap krisis, melainkan mengambil inisiatif dan langkah pencegahan. Dan Novak adalah pimpinan tim peneliti yang membuat klona Kurt dan mendorong pembuatan klona sebagai perlindungan keanekaragaman hayati. Idenya kami menggunakan klona di berbagai bidang untuk menunjang spesies yang terancam punah, baik lewat penambahan populasi atau menjaga keanekaragaman genetika secara strategis. Tapi itu tidak mudah, konsekuensinya keragaman gen jadi sangat terbatas. Metode yang digunakan adalah menjaga ketahanan gen yang pasti punah jika tidak ada upaya yang berjalan. Dengan cara ini, lungkang gen tetap terjamin. Itu bisa membuat populasi lebih kuat menghadapi dampak inses dan penyakit dan bahkan membantu mereka menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Hilangnya keanekaragaman hayati adalah ancaman eksistensial bagi kita. Itu risiko ancaman bagi hewan penyerbuk serta sumber bahan baku alamiah seperti makanan dan air. Negara-negara miskin adalah yang paling terancam. Jumlah ragam spesies berkurang drastis. Sejak tahun 1970-an jumlahnya berkurang sekitar 60%. Sekarang mungkin setiap harinya kita kehilangan 150 spesies. Peneliti dari seluruh dunia semakin prihatin dan mengumpulkan serta melestarikan gen yang mereka temukan di laboratorium, kebun binatang, dan bank gen. Besok sudah terlambat, sekarang pun saya yakin sudah terlambat bagi banyak spesies. Jadi melestarikan DNA adalah satu-satunya yang bisa kita lakukan sebelum organisme punah. Setidaknya kita punya warisannya. Ted Lewis adalah pendiri Bank Gen Frozen Ark. Asosiasi itu dioperasikan Universitas, Museum, dan Kebun Binatang. Sejauh ini konsorsium sudah mengumpulkan lebih dari 49.000 sampel.
Ketika eksperimen klona di dunia barat sedang sangat marak, terutama di Amerika Serikat, pemerintah berbagai negara juga menambah koleksi DNA mereka. Mulai dari India hingga Cina dan kawasan Amazona, di mana peneliti mengumpulkan sampel hewan yang terancam punah, teknologi canggih digunakan untuk mengejar ketinggalan. Jadi kita punya informasinya, itu sudah sangat menolong. Walaupun hanya satu spesies yang tertolong, upaya ini sudah sangat bermanfaat. Pembuatan klona hanya sebagian dari proses reproduksi di mana manusia juga berperan, termasuk dalam reproduksi antara lain pembuatan in vitro dan gene editing atau penyuntingan genom. Lebih dari 1.000 kebun binatang dan institut penelitian di seluruh dunia mengupayakan reproduksi binatang liar. Di dalamnya tercakup 4 proyek yang secara khusus mengusahakan klona bagi perlindungan alam. Upaya untuk menjaga keanekaragaman gen sedang berjalan, dan klona bisa menyelamatkan beberapa jenis spesies. Tapi mengingat biaya dan dampak jangka panjangnya yang belum jelas, lebih baik jika upaya difokuskan pada perlindungan keanekaragaman hayati yang masih ada. Demikian pendapat pakar lain. Apakah kita nantinya bisa menciptakan kembali spesies yang sudah terlanjur punah? Pertanyaan seperti ini jadi dorongan bagi teknologi, karena di masa depan pun pertanyaan itu akan tetap ada.